Webinar ini apalagi yang didapatkan, kira-kira begitu. Nah, untuk malam ini kita kedatangan Pak Lutfi Nur Indrawan. Jadi Pak Lutfi ini yang saya dapatkan informasinya, mungkin kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi ya Pak. Itu adalah guru elektronika di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan juga memang seorang praktisi robotik. Nah, Pak Lutfi ini mewakili Indonesia di Brazil bidang robotik dan mendapat 2 medali spesial. Lalu sempat juga membimbing kreatif di Malaysia dan mendapat medali emas. Juga pernah membimbing robotik madrasah tahun 2015. Itu sempat juara 3, 2016 juara 3, 2017 juara 1, dan 2018 juara 1. Nah, pada MRC 2020 ini, Pak Lutfi akan membantu untuk sharing-sharing terkait kategori kreatif. Nah, jadi malam ini adalah sharing pertama, dan bagi rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut di webinar berikutnya, ataupun mau diskusi terkait teknis-teknis di bidang kreatif, ataupun kategori lainnya, nanti bisa kontak kami untuk informasi lebih lanjut. Nah, jadi mungkin persilakan saja kalau begitu, Pak Lutfi. Silakan Pak, waktu tempat dipersilakan. Ya, baik Pak Niko. Terima kasih atas awalannya ya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan ini pertama kalinya. Kalau sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, tahun mungkin 2019 dan saya mungkin mulai pembimbing di robotik madrasah itu sekitar tahun 2016 saat itu. Ya saya juga mengikuti dari awal perkembangan dari MRC atau Madrasah Robotik setiap tahunnya sampai tahun ini, mulai dari kategori-kategori lombanya, sampai mungkin pada tahun 2020 ini agak spesial, mungkin dari Bapak Ibu guru yang ini saya lanjutkan kembali ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan mungkin ada peserta juga yang mengikuti untuk merasa yang lebih pintar. Jadi saya hanya merasa mungkin untuk sharing saja, karena saya mengikuti madrasah dari tahun ke tahun, saya kira mungkin dari tahun 2016 itu sampai tahun 2020 ini, yang saya lihat ada sebuah terobosan baru. Saya kira pada kesempatan ini saya tidak akan terlalu banyak membahas yang sifatnya mungkin yang sudah terbiasa mengikuti lomba karya ilmiah. Ini yang harus menggunakan karya tulis, harus menyiapkan proposal dan sebagainya. Saya kira sudah lebih kreatif, sebenarnya sangat minim pengalaman karena saya lebih banyak berkecimpung di kompetisi, artinya seperti line follower robot, seperti robot dalam kesempatan kali ini. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya perlu menjelaskan dan mungkin beberapa motivasi yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak atau peserta yang saat ini pertama kali lomba robot pertama kali itu pada tahun 2009. 2009 saat itu saya masih kelas K saat itu. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti LKS. Nah, LKS ini salah satu event lomba yang khusus anak SMK, khusus anak SMK bisa mengikuti lomba. Nah, Madrasah Robotic Competition ini diharapkan menjadi versi LKS-nya. Nah, kalau bayangan saya seperti itu. Versi LKS-nya anak SMK.
Jadi MRC ini nanti misalkan ada tingkat regional, ada tingkat nasional. Nah, akhirnya nasional sampai ke tingkat internasional dan ini yang saya alami. Mulai dari saya mendapat kesempatan untuk mengikuti LKS, juara satu di LKS bidang mobile robotik saat itu sampai tingkat nasional, sehingga mendapatkan hak untuk mengikuti seleksi sebagai perwakilan Indonesia dalam World Skills Competition di bidang mobile robotik. Dan saat itu 2015 lokasi lombanya di Brasil. Ya, ini sebuah kompetisi yang tindak lanjutnya sangat, jelas. Artinya, oh tingkat regional menang, lanjut tingkat, regional artinya tingkat provinsi misalkan, tingkat provinsi menang, lanjut ke tingkat nasional, kemudian lanjut lagi ke tingkat internasional dan muaranya jelas. Dan kalau di sini, kalau SMK jelas karena banyak kerjasama dengan industri-industri, artinya industri-industri juga sudah mengincar kalau lulusan SMK itu nanti bakalan direkrut ke sana. Nah, harapannya, eee, saya mencerminkan ini agar mungkin madrasah juga bisa membentuk sebuah kompetisi yang muaranya jelas seperti, LKS yang saya sampaikan tadi. Karena itu sebuah program dari kementerian, artinya ya kita saya kira masih bisa aja atau mencontoh dari program yang bagus itu. Ya kemudian, tidak berhenti di situ, saya saat itu kuliah dan mengikuti di tingkat perguruan tinggi ada kontes robot Indonesia namanya, dan berhasil mendapatkan juara satu di tingkat regional karena di tingkat nasional persaingannya jauh sangat lebih sengit ya. Saya akui, eee, tingkat nasional di Indonesia itu luar biasa, apalagi banyak perguruan tinggi yang, luar biasa riset dalam bidang teknologi seperti, saat itu yang jadi kiblat robot saat itu saya lebih ke arah Jawa Timur. Karena saya training center untuk persiapan World Skill Competition itu di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, yaitu di ITS atau di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di sana. Nah, kemudian tahun 2018 saya ya mencoba untuk bikin brand lokal lah. Ini saya ke arahnya pendidikan robotik. Jadi mengajarkan basic-basic robotik dengan membuat brand lokal dengan nama Ultima Robo. Ya bersama dengan tim-tim ya teman-teman saat kuliah, teman-teman saat berada di tim robot di kampus dan seterusnya. Dan akhirnya pada tahun 2019 hingga saya sekarang menjadi guru di SMK Negeri Yogyakarta. Nah, harapannya di sini saya berusaha, ya jiwanya sebagai seorang guru lah, saya berusaha untuk share ilmu yang bisa saya sampaikan, harapannya bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Baik, selanjutnya, saya langsung saja ke model robot kategori kreatif. Di sini saya membagi menjadi 2 macam. Yaitu sebuah kategori kreatif robot yang dapat diimplementasikan secara langsung atau yang diimplementasikan tidak langsung. Artinya yang langsung itu dapat langsung diterapkan, digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat. Nah, jadi ini kunci dari membuat permasalahannya. Jadi kita di bidang kreatif itu harus nyari masalah. Ya, jadi tapi konteksnya yang baik ya, bukan cari masalah yang kurang baik ya. Jadi kita harus pintar-pintar cari masalah di sekitar kita terutama dan yang baru ngetren saat ini seperti apa. Nah, pada kategori implementasi langsung ini misalkan kita punya masalah yang akan kita angkat, alat yang kita buat terutama robot karena kita di sini bidangnya, temanya itu madrasah robotik, jadi harapannya kreatifnya itu berkaitan dengan robot. Walaupun kalau kreatif dalam arti yang luas, banyak sekali lingkupnya. Bisa dalam bentuk riset biologi, misalkan ada yang mau riset
vaksin COVID-19 saat ini kan juga sedang jadi permasalahan yang sangat luas, walaupun kita sama-sama tahu memang banyak proses yang perlu kita lalui karena menyangkut kepentingan umum. Ya, kemudian saya lanjut di implementasi yang tak langsung. Implementasi yang tak langsung ini kita membuat kreativitas dengan memanfaatkan robot apapun. Mungkin kita sudah punya robot, mungkin kita sudah pernah membuat robot dengan spesifikasi seminimal mungkin, ya, sepraktis mungkin, hal yang sifatnya sederhana, tidak perlu diprogram yang sangat sulit-sulit banget, tapi bisa kita umpamakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Implementasi tak langsung ini atau berupa prototype, itu kita bisa menawarkan sebuah robot dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik itu berupa algoritma robot itu dalam menyelesaikan permasalahan, atau sebuah replika, misalkan menyangkut sebuah area yang luas, area yang berbahaya, maka kita tidak bisa akan secara langsung mencobanya. Untuk contoh-contohnya, saya ada beberapa contoh yang menurut saya menarik, mungkin kalau seperti alat pendeteksi gempa, alat pengukur keasaman air itu sudah jelas dan sensornya pun mungkin Bapak Ibu guru, adik-adik juga sudah banyak sekali mencari, di Google, di Tokopedia sensornya banyak tersedia. Tutorial cara buatnya juga banyak di YouTube, di Google dan sebagainya. Tinggal kita mau mengemasnya seperti apa. Ada di sini mesin pemanjat pohon kelapa. Ya, tapi di sini kita lihat masih ada orangnya. Nah, gimana kalau misalkan kita bikin mesin yang kita orangnya di bawah aja, karena harapannya manjat pohon kelapa itu kan resikonya bisa jatuh, ya, ke tinggi gitu. Nah, jadi kita cari terobosan baru gimana, kalau sekarang orangnya masih ikut ke atas, coba kita bikin yang alat yang cukup alatnya aja yang di atas, kasih mesin pemotong, pakai remote dan sebagainya, otomatis gitu kan. Nah, ini contoh yang implementasi langsung. Jadi seperti gempa ya, sebenarnya implementasinya juga nggak terus kita sekarang uji cobanya nggak harus langsung, oh nunggu ada gempa dulu baru kita bisa ngetes alatnya ini bekerja atau tidak. Tapi kita bisa sampling dengan ya simulasi gempa itu kan dengan digoyang-goyangkan juga sudah mencukupi. Keasaman air juga kita sangat sederhana dalam mengambil sampel, bisa di sungai dan di tempat-tempat yang mungkin ada ya tingkat keasamannya terkenal agak tinggi. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa di secara langsung bisa kita cari solusinya dan diterapkan, alatnya kita terapkan untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian, bagaimana kita menerapkan alat-alatnya, ya sesuai dengan implementasinya tadi. Kalau yang langsung artinya langsung terasa, oh alatnya bekerja dan efeknya ini, oh datanya untuk menyelesaikan permasalahan A, B, C, dan D semuanya clear. Nah, untuk yang implementasi tak langsung, ini ada beberapa contoh yang mungkin sampai sekarang ada juga yang kompetisikan, robot rescue misalkan kita mau langsung sampel ke seseorang misalkan dalam bentuk manusia, ya misalkan usia-usia 20 tahun atau 10 tahun ke atas itu mungkin beban dari orang itu juga sudah agak berat. Artinya dengan beban yang berat, kita juga harus membuat robot dengan spek yang tinggi supaya bisa diterapkan. Dan kita juga harus melihat standar-standar keamanan. Misalkan kita bikin mekanik robot ya jangan sampai ada yang tajam-tajam gitu ya. Kalau terlalu tajam, ya nanti bisa membahayakan manusianya juga, bisa bikin lecet, mau pengennya menolong tapi malah melukai. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Misalkan kita memang belum mampu ke arah sana, tapi kita bisa melihat dulu lingkup
kemungkinan robot ini untuk menyelamatkan orang itu yang perlu dipertimbangkan apa aja. Faktor-faktor sensor robot itu butuh apa saja, kemungkinan halangan-halangan apa saja. Nah, itu bisa kita simulasikan terlebih dahulu dalam bentuk prototype. Itu contohnya, yang implementasinya tak langsung. Jadi, pembuatan robot ini, proses untuk diterapkan langsung, tapi mulai dari uji coba, algoritmanya seperti apa, itu baiknya secara tak langsung terlebih dahulu. Kemudian ada contoh lain yaitu sebuah pembuatan smart city. Ya, smart city. Artinya kalau kita mau menguji coba kok harus nembusi satu kota misalkan. Kita mau uji coba alat saya ini untuk bikin sebuah smart city. Itu proses mau bikin smart city-nya bisa menimbulkan risiko pada kota yang mau dibikin untuk uji coba itu. Artinya kita harus mematangkan dulu secara sistem objek-objeknya serta ya misalkan membutuhkan jaringan bagaimana, topologi jaringan yang digunakan dan sebagainya. Nah itu jadi, eee, beberapa pertimbangan yang perlu kita, membutuhkan proses, jadi tidak ujug-ujug langsung diterapkan. Nah apalagi, saya melihat betul ya tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu kita punya produk menawarkan langsung deal gitu, belum tentu ya. Jadi ya bisa jadi nanti harus disandingkan dengan, oh produk serupa, siapa tahu lebih murah gitu. Nah biasanya kalau yang dari luar negeri, ya mereka bisa menang secara harga biasanya ya, karena dengan perkembangan saat ini nanoteknologi mereka, saya kira kita masih, kurang untuk bisa mengimbangi itu. Nah kemudian ada yang sekarang ini robot pemadam api, ini sampai di tingkat perguruan tinggi, sampai tingkat internasional di Trinity College, ya itu juga masih dikompetisikan itu. Jadi ini seperti di perguruan tinggi pun ada ya, semacam yang tadi saya sampaikan kayak kalau di SMK LKS, ya, kalau di perguruan tinggi namanya KRI, Kontes Robot Indonesia. Itu juga mulai dari tingkat provinsi, maju ke tingkat nasional, kalau juara mewakili Indonesia ke tingkat internasional dan itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tapi biasanya kita di internasional itu kita mencari sebuah kompetisi yang memang standarnya sesuai, ya. Karena misalkan kita ikutnya, kecuali kalau seperti kreatif ya, kalau seperti kreatif, saya kira masih sangat bebas ya, sangat bebas untuk memilih judul dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya menitik beratkan ke sebuah mobile robot. Jika tadi kita perhatikan antara robot pemadam api, robot rescue, keduanya itu memiliki jenis robot yaitu mobile robot. Artinya robot yang bisa berpindah-pindah tempat. Kita bedakan misalkan dengan sebuah robot yang tidak bisa pindah tempat, misalkan kayak lengan robot ya. Kalau lengan robot itu ya dia hanya menempatkan benda satu satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan dirinya nggak bisa pindah, ya. Dia hanya memanfaatkan panjang lengannya, belokan-belokan lengannya, itu saja. Nah, di sini saya menitik beratkan ke sebuah mobile robot karena, eee, ya itu tadi, saya melihat kemanfaatan dari mobile robot ini sangat luas. Apalagi saat kondisi, pandemik seperti saat ini. Kita bisa sangat memanfaatkan fungsi dari mobile robot ini untuk berbagai macam penerapan, ya. Karena dengan aturan jaga jarak antar manusia, antar orang, ya otomatis bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Satu, di sini saya menyebutkan automatic guided vehicle. Ini robot yang dapat berjalan mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Misalkan robot penerapannya ini ya, penerapannya ada di robot pelayan restoran, robot pelayan di sebuah toko, robot manajemen gudang penyimpanan. Jadi kalau saya sedikit sharing, di 2015 yang saya, ikut kompetisi di lomba internasional di World Scale Competition, itu juga ada standar rule yang jelas. Silahkan
kalian bikin robot, misalkan ada waktu saat itu mungkin sekitar 3 bulan. Jadi 3 bulan diberikan rule mengenai ini tantangan kalian. Kalian harus membuat sebuah robot yang bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk mengambilkan barang-barang sesuai pesanan. Ya, jadi pelanggan pesan barang 3 barang misalkan, A, B, C. Nah, robot itu akan mengecek pesanan atau mengecek pesanan pelanggan itu apa. Di situ ada barcode, ada kode atau pattern dan sebagainya, warna. Itu robot itu mengenali kode-kode tersebut, kemudian disimpan dalam istilahnya ya memori robot itu, baru robot itu akan mengambilkan barang tersebut dan diserahkan kepada pelanggan. Nah, itu gambaran sebuah robot, sebuah kompetisi ya ini artinya, sebuah kompetisi yang by proses. Jadi dan saya kira itu misalkan diterapkan, variasi sebuah robot itu sangat banyak harusnya ya, karena beda misalkan dengan robot yang fungsinya sangat umum lah. Sekarang kalau kita sama-sama tahu, nih Bapak Ibu guru yang sudah sering berkecimpung di dunia robotik, pasti tahu lomba robot yang paling banyak saat ini ya lomba robot line follower. Ya itu fungsinya sangat, eee, sederhana sebenarnya ya, line follower artinya dan itu dari tahun 2009 itu sudah ada kompetisinya sampai sekarang. Sudah hampir 10 tahun lebih, 10 tahun lebih berkembang dan saya menyaksikan betul perkembangannya mulai dari yang, saat itu robotnya beraneka ragam, ya, yang robotnya ada yang kabelnya tengklewer gitu ya, bahasa Jawanya tengklewer atau kabelnya ada yang, amburadul atau istilahnya masih acak-acakan. Masih sama-sama riset jalannya yang bagus seperti apa, masih ada yang robot truknya belok, robotnya lurus saja. Itu masih sangat bervariasi. Di tahun 2009 saya ikut lomba robot dan robot saya cuma bisa jalannya lurus. Nah, nah akhirnya ya nggak nyampe finish, ya, cuma sampai ya lumayan checkpoint 1 lah, ya. Nah, itu tapi hal-hal yang sederhana seperti itu jangan sampai kita hilangkan, ya. Jadi kita harus memaknai sebuah lomba itu ya tidak hanya semata-mata untuk mencari kemenangan. Ya walaupun itu targetnya, ya semuanya punya target ke arah sana. Tapi ketika kita merasakan, kalah, ya ini saya bisa jadi bahan cerita itu. Kalau saya cerita menang 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 terus ya, warnanya nggak ada gitu. Nah, jadi kita juga mengajarkan ke anak-anak kita, ya kalau memang belum menang ya artinya kita masih harus belajar lagi. Dan setidaknya kita sudah berusaha ke sana, ya. Kita belajarlah setiap, eee baik itu kemenangan, baik itu kekalahan, kita belajar dari orang lain, siapapun itu. Nah, itu contoh yang AGV, itu biasanya kalau di industri, misalkan di sebuah gudang penyimpanan, biasanya kalau orang dalam manajemen penempatan sebuah barang-barang, ya kita sadari bersamalah, mungkin memorinya ketika variasi barang itu semakin banyak ya memori orang untuk mengingat barang ini tadi diletakkan di mana, harus misalkan ada barang masuk lagi harus diletakkan ke mana, kalau mau diambil di rak yang mana, itu, kompleks, semakin kompleks dan ya masalah manusia ya kompleks juga, tidak hanya memikirkan bagian gudang aja, ketika udah keluar, rumah, ya pikirannya nanti udah beda lagi. Apalagi kalau liburan ya, kalau liburan udah nggak mikir kerjaan harusnya ya. Nah itu, jadi kan di sinilah kita menerapkan robot itu untuk membantu kehidupan manusia supaya nggak terlalu berat. Artinya harapannya jangan sampai robot bikin kita stres, ya walaupun kalau kita ikuti bersama, buat robot itu bikin stres gitu. Ya mau ada yang bilang, robot itu nggak perlu pakai perasaan bikinnya loh. Ketika udah yang sering misalkan main line follower, sering bikin robot, ya perasaan itu sangat berpengaruh. Mencet start robot aja, wah itu bisa baca ayat kursi Al-Fatihah 11 kali gitu. Ya jadi
macam-macam ritualnya sendiri-sendiri. Tapi saya kira tidak lepas dari rasa seperti itu. Ya, tapi kita ambil positifnya, kita belajar, kita mengikuti perkembangan teknologi. Ya, kemudian lanjut di mobile robot yang selanjutnya yaitu robot UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Nah, intinya ini robot tanpa awak, ini robot terbang lah ya. Drone. Ya, ini saya kira juga banyak sudah ngetren lah ya. Tapi kalau cuma sekedar terbang buat merekam itu fungsinya kan masih sangat sederhana. Nah, silakan lah Bapak Ibu peserta didik punya pikiran apa lah dengan drone ini. Apakah untuk ya tapi yang positif ya. Ya, tapi yang positif karena kalau sesuatu ya ini kelemahan teknologi itu sangat menawarkan kemudahan tapi ketika dipegang oleh seseorang yang moralnya itu rendah ya akhirnya bakalan untuk dimanfaatkan untuk hal yang kurang baik. Nah, jadi robot terbang ini coba kita cari celahnya, manfaatnya di mana kira-kira? Kalau kita misalkan contohnya ya, kita mau menebar, eee, anti hama di tanaman padi, lapangan seluas itu kalau kita harus nyeblok-nyeblok gitu, ya, bahkan kalau di Jepang pun petani itu pakai jas gitu. Nah, maksudnya ya itu gambaran kalau petani itu ya nggak sepenuhnya mainan regetan terus gitu loh. Nah, artinya mari kita coba nah ini kalau yang nggak tahu regetan kotoran maksudnya ya, kotoran. Ya jadi nggak harus nyemplung ke atau masuk ke sawahnya. Ini maaf ini saya banyak menggunakan bahasa lokal ini. Tapi harapannya ya ini untuk sama-sama kita santai lah sambil nanti kita sharing bersama. Jadi harapannya ya kita manfaatkan, oh ada drone. Ya kita drone-nya kita pasangi aja semprotan gitu, kita remote, kita kendalikan, nah kita, sesuaikan. Oh kok pakai remote, pengennya otomatis, ya udah otomatis. Wong sekarang udah banyak robot, drone yang bisa diprogram. Kamu harus masuk ke kamu sekarang di titik koordinat ini, lalu ke titik koordinat selanjutnya, nah sesuai perintah. Itu juga sudah ada software-nya ya. Nah, karena saya juga sudah pernah menggunakan itu dan itu juga sudah lama, itu sekitar tahun 2014, 2014 itu saya eee, mau sempat mau ikut lomba yang robot terbang, tapi karena ada panggilan training center, di persiapan itu WorldSkill akhirnya ya harus saya tinggal. Tapi sempat merasakan gitu, ya. Apalagi sudah selisih 5 tahun, 6 tahun, pasti perkembangannya juga sangat lebih praktis. Mungkin ada yang jual jadi, ya. Tapi mari kita manfaatkan, karena di bidang kreatif saya kira itu mau entah itu mau robot pabrikan, entah itu mau robot dari mana, tapi gimana kita mengemas robot ini supaya bermanfaat gitu. Itu yang akan kita kejar. Ya kalau kita sudah pusing dulu bikin robotnya, kemana lah, kita mikir istilahnya mikir double. Tapi ya itu lebih baik kalau misalkan kita punya produk sendiri, kita terapkan untuk, permasalahan yang kita angkat, ya akhirnya itu bisa nanti kita usahakan ada hak cipta untuk produk kita dan seterusnya. Nah itu sebagai nilai lebihnya. Ya itu untuk drone saya kira, ini untuk membuka bahwa di drone kemanfaatannya sangat banyak. Kemudian, marine robot ini maksud saya ya intinya robot yang ada di perairan gitu ya. Contohnya ada underwater, kapal rescue yang terakhir ini saya mengikuti di ITS, sedang mengembangkan sebuah kapal yang, digunakan untuk untuk mencari korban ya, korban yang, mungkin tenggelam. Tapi tenggelam ini artinya apakah sudah dideteksi ataukah robotnya itu yang mendeteksi, saya kurang, mempelajari itu. Tapi intinya saya sempat mengikuti ada video yang memperlihatkan robot ini secara otomatis, saya kurang tahu ya otomatis atau enggak, karena dilihat dari video ya robotnya gerak sendiri. Tapi kalau dari jarak jauh ternyata ada yang, pegang remote, nah itu kan, beda lagi nanti.
Tapi saya kira itu otomatis kemudian dia mendatangi orang itu yang sudah menggunakan pelampung, entah dia melambaikan tangan atau berdasarkan apa, robot itu langsung mendatangi orang itu dan mengangkutnya. Nah, kenapa kok nggak di-hand ya? Ini mungkin salah satu pertimbangan, ya kalau robotnya bisa datang sendiri artinya, bisa menampung orang yang lebih banyak gitu, tanpa ada yang mengorbankan orang lain. Nah, dan misalkan harus melewati medan perairan yang, ada resikonya tinggi. Nah, akhirnya robot ini yang dikorbankan, ya bukan dikorbankan, tapi robot ini yang mengatasi resiko-resiko tersebut. Nah, ini di sini, porsi robot itu melakukan sebuah kegiatan yang dinilai berbahaya bagi manusia. Nah, kemudian yang terakhir, ini versi saya ya, ini versi saya. Jika, ada yang lain saya kira sangat membuka kemungkinan. Tapi mungkin versi saya intinya ya ada di darat, ada di air, ada di udara. Nah, terakhir ini robot yang menyerupai manusia, ya, robot yang dalam, bentuknya itu ya manusia. Mungkin dalam skalanya yang berbeda. Kalau sejauh ini sedang dalam proses perkembangan terus, itu di kontes robot Indonesia juga yang di tingkat perguruan tinggi, ini juga sampai tingkat internasional seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang tadi pemadam api, itu nanti muaranya ke Trinity College ya di Amerika, itu tingkat internasionalnya. Ya persaingannya ya sejauh ini yang saya lihat Cina memang masih mendominasi. Indonesia biasanya, Indonesia dalam kompetisi itu perlu kita apresiasi luar biasa. Cuman yang perlu kita tunggu itu implementasi. Nah, biasanya kita pinter bikin robot, tapi kalau diterapkan bagaimana? Nah itu yang untuk PR. Misalkan kita membuat sebuah robot, ya kalau sejauh ini ya kepasang, ya walaupun kabelnya itu banyak yang mungkin nancepnya kurang kencang atau kabelnya masih kecil-kecil, apalagi dalam manufaktur. Ini pengalaman saya di Brasil dulu, itu nilai manufaktur kita yang paling rendah. Manufaktur itu mechanical-nya, ya mechanical-nya dalam, bidang manufakturnya. Ya ini bukan, menjelekkan tapi ini PR, ini sebagai PR atau saya juga berkaca, oh ternyata luar biasa mereka manufakturnya dan, perlu kita apresiasi juga karena mereka sangat kuat, jadi kerjasama dengan industri. Jadi peserta-peserta itu mereka bekerja sama dengan industri. Eee, jadi kekuatannya luar biasa. Support dari industri itu juga luar biasa. Nah, kalau humanoid robot sejauh ini ada 3 versi, ada yang model kid size. Nah, kid size itu yang mungkin tingginya ya sekitar 30-an senti lah, ya, sampai yang teen size. Nah, teen size ini yang, tingginya sudah menyerupai tinggi manusia, ya usia-usia 15 tahun, ya sekitar itu. Tapi perlu catatan, ketika robot ini berjalan, orangnya harus, menjaga di belakangnya ya, menjaga di belakangnya. Sekali robotnya ini jatuh, bisa berantakan. Artinya memang sejauh ini saya melihat sepertinya masih dalam proses perkembangan, terutama dalam manufakturnya, dalam pembentukan, bodinya, bahan-bahan yang digunakan ini masih dalam proses perkembangan. Walaupun saya juga sempat melihat, ada beberapa video dulu yang dari mana itu ya, saya agak lupa. Tapi dia membuat sebuah replika hewan, bukan manusia. Dia membuat replika hewan yang bisa lari, lompat, bahkan ditendang pun, ya, ditendang, dia masih bisa bertahan. Itu, boleh dicek di YouTube. Sangat banyak perkembangan, perkembangan seperti itu dan alangkah baiknya kita juga, termotivasi dengan perkembangan ini, ya. Baik, kemudian
Nah, saya selanjutnya karena tadi saya menyinggung di mobile robot dan saya membawa brand di sini mohon maaf, brand Ultima Robot, tapi saya bukan apa istilahnya, hanya memberikan contoh sebuah robot mobile dan saya juga melihat ya istilahnya PR ya, ini PR dari saya dari tahun ke tahun. Saya mendampingi yang robot madrasah, oh ini PR dari saya. Ternyata robot ini, ada beberapa poin-poin khusus yang perlu apa, nah di sini saya mengembangkan sebuah robot dan, kalau bagi saya ini istilahnya ini rangkuman robot dari robotik madrasah. Pertama kali saya mengikuti sekitar 2016 itu kayaknya, 2016 sampai 2019. Nah, ini saya istilahnya merangkum dari evaluasi robot-robot dulu saya pernah membantu buat tahun yang 2016, 2017, sampai 2019. Akhirnya saya coba mencari solusi dari kekurangan-kekurangan itu, nah coba saya bikin sebuah robot yang menurut saya ini minimalis gitu. Karena kalau kita sama-sama tahu, di situ kelihatan dari gambar yang saya pakai hanya Arduino Nano. Nah, nanti speknya seperti apa, nanti saya sampaikan. Ini, memang ini masuk dalam kalau Bapak Ibu melihat yang ditawarkan dari Nusantek, robot ini masuk di, eee, daftar itu. Hanya saja penerapannya macam-macam. Jadi yang ini satu robot tapi saya terapkan di berbagai macam contoh judul. Artinya harapan saya dengan sebuah robot, ya tadi saya sampaikan robotnya itu bisa dari mana saja, apa saja, karena ini kreatif ya Bapak Ibu. Karena ini bisa dari mana saja, apa saja, mau dibentuk seperti apa, tapi implementasinya jelas. Artinya yang kita kejar di sini kan kemanfaatan robot ini mau diarahkan ke mana. Walaupun itu masih dalam bentuk prototipe, walaupun itu masih dalam bentuk simulasi, tapi targetnya jelas, algoritmanya jelas. Pertimbangan, oh misalkan robot ini menyelamatkan orang, oh pertimbangan robot menyelamatkan orang tuh bagaimana gitu. Oh harus melewati api, oh harus melewati, pohon yang ambruk, pohon yang jatuh. Nah itu saya kira sebuah kemungkinan-kemungkinan yang, bisa kita simulasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara langsung. Karena itu sebuah ya kalau misalkan diimplementasikan betul, itu sebuah proyek yang besar dan luar biasa itu pengawasan dalam ya kalau harus dibuat, itu harus dibuat yang sebetul-betulnya dan atas pertimbangan dari segala aspek gitu. Nah, jadi pada robot ini, saya menawarkan 3 mode, yaitu pertama ada mode transporter, ada mode line follower, dan juga ada mode yang aplikatif, ya. Mode transporter, menggunakan perangkat yang terkomunikasi dengan Bluetooth, ya. Misalnya spesifik ke Bluetooth, tapi nanti di slide berikutnya mungkin lebih, eee, generalnya ini komunikasi serial. Jadi tidak terbatas dalam Bluetooth, misalkan Bapak Ibu punya yang, eee, peralatan komunikasi serial yang bisa diakses menggunakan remote, ya bisa digunakan. Nanti mungkin tinggal perlu perlu penyesuaian, programnya, ya, dan robot dilengkapi dengan gripper. Jadi untuk yang mode transporter ini kebanyakan robot yang, dikendalikan menggunakan remote. Karena tidak semua robot atau semua permasalahan tidak bisa diselesaikan langsung ujug-ujug otomatis, gitu. Ada beberapa robot yang harus benar-benar dalam pantauan manusia karena saking banyaknya kemungkinan atau, faktor-faktor yang mempengaruhi, ya. Misalkan ya kalau robot yang
misalkan di Indonesia ya, kalau misalkan mau bikin sebuah mobil yang otomatis terlebih dahulu, artinya robot ini bisa jalan itu, ya kalau jalannya jelas gitu. Karena robot kalau jalannya aja garis tipis, eee, kalau putus-putusnya nggak masalah, itu indikasi aturannya memang seperti itu. Tapi kalau, ada yang berlubang, nah faktor yang perlu dipertimbangkan, ya. Mungkin kalau di luar negeri bisa diterapkan secara langsung, tapi ya kalau kita lihat juga gitu, jalannya seperti apa di sana, banyak gimana kalau ada orang gitu, gimana kalau misalkan ada orang nyebrang sembarangan dan sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang mode line follower, kalau dari bukan yang mode line follower tapi lebih ke line balancing ya. Jadi, sensor garis yang kecil itu fungsinya lebih ke untuk menyeimbangkan ketika robot ini bergerak. Ini seperti tema di Robotik Madrasah tahun 2018 atau 17 ya itu, sekitar itu yang track-nya atau lintasannya kotak-kotak. Nah, karena saat itu banyak robot yang susah lurus, artinya ya maksimal 3 kali belokan itu robotnya udah nggak sejajar sama lintasannya. Artinya akhirnya langsung nabrak ke perangkat-perangkat yang dijadikan halangan atau obstacle. Nah, ini juga salah satu, eee, revisi yang sudah saya siap. Kemudian kalau yang aplikatif, nah ini robot juga bisa disambungkan ke sensor-sensor seperti sensor suhu, sensor warna, kamera pixie. Kamera pixie tergantung nanti untuk deteksi warna, itu bisa dikomunikasikan secara analog, serial, itu juga bisa. Nah, nanti tinggal masalah komunikasi saja. Nah, saya lanjut ke nah ini lebih ke arah spesifikasinya. Jadi robot yang saya, buat ini atau yang ada di beberapa judul yang kemarin dari Nusantek sudah ditawarkan, eee ini fotonya saya ambil saat masih masa riset ya, Bapak Ibu. Jadi belum dalam bentuk packaging yang baik gitu. Nah, dari kompatibilitasnya di sini ada 2 macam komunikasi yang bisa digunakan. Nanti ada RxTech atau serial ini yang terhubung ke Bluetooth ya, diarahkan ke contohnya Bluetooth. Kalau yang di, eee, I2C atau I2C ini yang ditandai putih, 2 putih, dengan 2 white housing ini, komunikasi untuk I2C atau I2C. Nah, komunikasi itu. Itu bisa kalau I2C ya saya kira nanti tinggal kita mengemas programnya karena sangat banyak, misalkan ya nggak hanya satu sensor, misalkan kita punya beberapa sensor, kita bisa tinggal memainkan address-nya aja, biasanya seperti itu. Kemudian masuk ke elektrikalnya dulu. Nah, ini dari elektrikalnya, kalau dari main prosesornya saya pakai Arduino Nano, Arduino Nano. Atau saya ada versi yang menggunakan Arduino Pro Mini. Ya, saya kadang antara Arduino Nano sama Pro Mini, apa bedanya gitu. Yang pertama perlu kita lihat speknya dulu, apakah speknya itu 3,3 atau 5 volt, karena kebanyakan sensor yang kita gunakan seperti, ya sensor-sensor seperti ping gitu, sensor jarak, itu kan menggunakan biasanya 5 volt. Nah, artinya ya mungkin lebih kompatibel pakai 5 volt, walaupun 3,3 juga bisa tuh kita pakai, kita manfaatkan. Jadi Arduino Nano sama Pro Mini saya lebih nyaman sebenarnya pakai Pro Mini sebenarnya. Ya saya beberapa kali pakai Nano itu sering terjadi masalah di bagian, eee, apa, interface chip-nya enggak masalah, tapi interface-nya ada yang trouble. Saya harus melepas IC SMD-nya itu ya males gitu, rasanya males banget mending beli lagi. Tapi kalau dirasa kok begitu kayak gitu terus kok, ya mending
kita pakai FTDI sendiri, misalkan FTDI-nya yang rusak, ya kita tinggal beli FTDI-nya aja, kita nggak perlu beli Arduino-nya. Nah, ini kalau saya sendiri, ya ini sambil sharing ya, sambil sharing permasalahan. Nanti mungkin lebih lanjut kalau misalkan kita ada pelatihan khusus, ya mungkin ada yang sudah mau belajar tentang robot ini, ya nanti ada kelas khusus kita bisa sharing lagi. Kemudian, nah ini yang saya menggunakan motor driver stepper. Kalau saya lihat mungkin ini, ya saya kurang tahu, saya kurang begitu melihat ada yang pernah menggunakan motor stepper untuk sebuah mobile robot ya. Karena sejauh ini motor stepper ini itu lebih banyak digunakan untuk 3D print. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua pernah menggunakan 3D print, itu pasti menggunakan motor stepper. Dan bayangkan sebuah motor stepper itu saat melakukan printing, itu akurasinya luar biasa. Akurasinya luar biasa. Artinya perlu kita pahami motor stepper itu tidak ada feedback-nya. Tidak ada feedback artinya tidak memberikan sensor balik. Beda dengan misalkan motor DC dilengkapi dengan encoder, dilengkapi dengan sensor feedback. Artinya ketika motor ini kebablasan harus menuju jarak 50, oh motornya kebablasan. Tapi karena ada sensor encodernya, ya si prosesornya tahu akhirnya memerintahkan robotnya untuk mundur. Itu yang dimaksud kita mengolahnya dalam bentuk sistem kendali, misalkan yang sekarang yang terkenal ya sistem PID. Nah, kemudian di sini saya menggunakan power supply 3 ampere, menggunakan IC LM2576 dan ya include dengan line sensor ini. Kemudian operatingnya saya menggunakan ya pemrograman menggunakan Arduino IDE. Nanti saat pelatihan saya mengupas, ya harapannya saya kupas tuntas ini nanti isi programnya itu apa. Nggak ada, tak sembunyikan. Saya juga nggak sempat, ya istilahnya sekarang program tuh ya banyak lah ya. Kalau program sekarang kita mau cari-cari program di internet sangat banyak tutorialnya. Saya kira cuma tinggal kita pintar-pintar gabungke gitu. Nah, di sini saya juga sudah menggabungkan ya dari stepper, sensor garis, sampai ke pengendalian servo, sensor-sensor yang lain. Kemudian di sini saya hanya menyediakan 3 tombol. Nanti misalkan tambahan kalau yang suka main pakai line follower, ya tombolnya biasanya ya banyak lah, ada up, down, plus, min, oke, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini sini hanya menyediakan 3 karena saya berkaca ke robotik madrasah sebelum-sebelumnya itu nggak terlalu banyak. Kita ya walaupun ada di terakhir di 2019, 2018, 2018 udah belum ya? Itu mulai diperbolehkan setting on the spot gitu. Ini ada 3, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ditambah atau misalkan settingnya ya misalkan disetting pakai remote sendiri, karena ini di komunikasi I2C sangat memungkinkan kita menambahkan LCD. Nah, LCD OLED lah biasanya. Nah, itu pakai komunikasi SDA, SCL biasanya. Nah, itu. Kemudian di sini ada satu sinyal lampu juga masuknya langsung ke digital dari Arduino. Secara mechanical ini rodanya agak besar karena saya menggunakan motor stepper, jadi rodanya harus saya bikin lebih besar dari steppernya, agar kalau misalkan ada tanjakan, ada polisi tidur itu nggak kesangkut gitu. Omni wheel saya menggunakan roda bebasnya omni wheel diameter sekitar 5,5 cm. Itu, tapi omni wheel-nya di sini saya pakai yang plastik. Jadi mungkin kalau dibandingkan kualitasnya pakai yang karet ya beda. Kalau kemudian main aktuatornya atau penggerak utamanya saya pakai motor stepper. Ini saya yaitu tadi saya mengevaluasi sejauh ini saya pernah pakai motor DC biasa, pernah pakai motor DC plus include encoder dengan berbagai macam variasi RPM-nya.
Tapi saya juga akhirnya kok pusing ya, mengendalikannya itu memang pusing, apalagi saya membeli beberapa kok ada yang seret gitu. Seret artinya kok ada yang, kualitasnya kurang bagus. Nah, itu tambah bikin pusing gitu ketika kita dihadapkan dengan bahan yang kurang sesuai dengan harapan kita. Harapannya dengan program yang sudah fix, satu robot jadi, misalkan kita mau, nyoba ganti spare part itu ya ya udah oke jalan gitu. Tapi ya kenyataannya ketika bahan itu nggak sesuai harapan, misalkan kita beli bulan ini, 2 bulan kemudian, rusak, kita ganti dengan barang yang sama dari toko yang sama, cuman gara-gara beda usia, nah itu sudah beda. Nah, ini saya melihat dari motor stepper, kelebihannya di situ. Dia memang kalau untuk kebutan saya angkat tangan ini kayaknya kalau motor stepper. Ada keterbatasan tertentu dari motor stepper yaitu, RPM-nya nggak bisa sekencang motor DC. Tapi ya silakan Bapak Ibu juga bisa membuktikan sendiri, bisa riset sendiri juga. Misalkan nanti belajar dengan Kit Robot ini ya, saya tuangkan semua riset saya dulu seperti apa prosesnya sampai bisa jadi robot seperti ini bagaimana. Tapi saya kira semua perangkat yang saya gunakan di sini sangat ada semua di Tokopedia, di toko-toko terdekat. Saya kira itu sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk riset, bahkan mungkin misalkan pengen bikin sendiri, oh oh lihat, oh robot ini, oh speknya seperti ini, oh tak coba bikin lah. Tapi ya siap-siap saya bikin ini ya, kebakaran atau keluar jinnya itu udah pasti mengalami ya, karena itu hal-hal yang nggak bisa dihilangkan dalam proses membuat sebuah robot. Makanya saya tadi di awal bilang, ya kalau nggak pakai kalau nggak pakai rasa itu kayaknya juga nggak bener ini. Kita bikin robot itu ya ada emosinya, ada senangnya gitu. Jadi emosinya campur seneng, ya apalagi kalau lomba menang, lomba kalah, ya itulah warna sebuah kompetisi. Kemudian base akrilik, bahannya pakai akrilik 3 mili. Bracket motor, ini saya pakai bracket-nya motor pasangannya motor stepper, jadi yang bahan besi. Dan ini saya kemas seperti holder baterainya, gripper, semuanya saya pakai bahan filamen PLA plus menggunakan 3D print. Ya, saya kira ya seperti ini, itu robot yang pernah saya sampaikan. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Niko. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk tanya jawab saja karena wah nggak terasa udah jam 8 saya. Terlalu banyak, eee, apa, ngomong, tapi harapannya ini ya bisa bermanfaat jika diambil positifnya. Iya. Monggo Pak Niko bisa dilanjutkan Ya, untuk forum berikutnya. ya, terima kasih banyak Pak Lutfi. Sharingnya menarik, terutama tentang tadi juga ada macam-macam jenis robot yang itu yang mobile robotnya ada macam-macam. Ya mungkin dari situ juga ada pertanyaan terkait sebetulnya mungkin banyak pertanyaan terkait pengalaman Bapak ini yang masuk yang dari peserta webinar malam ini. Itu contohnya, ini ada pertanyaan, saya ingin bertanya tentang pengalaman Pak Lutfi ikut lomba internasional. Robot seperti apa yang dibuat? Lalu berapa dana yang dihabiskan untuk membuat robotnya? Boleh cerita nggak tuh Pak? Kira-kira dulu kan berarti udah pernah yang ikut negeri ya gitu kan. Nah itu kayak gimana kemarin itu ceritanya? Ya. Hmm. Kalau saya itu internasionalnya, mmm, bisa luar biasa sih kalau dari pendanaan. Saya sempat ngintip sih sebenarnya. Saya nggak dikasih tahu tapi saya ngintip gitu. Ya mungkin habisnya kalau dari pengajuan itu 100 mungkin ada ya, Hmm. 100 kayaknya ada. 100 juta. Karena saya sebagai peserta itu sama sekali nggak memikirkan ini habis berapa gitu. Saat itu saya memang benar-benar di karantina, di training, ya intinya kamu butuh apa, cari, ya kerjakan gitu.
bisa dikerjakan sendiri, syukur nggak bisa cari partner gitu. Jadi, ya itu juga cuma nggak sengaja aja saya kok lihat gitu. Tapi sejauh itu saya yang saya rasakan saya nggak begitu melihat, nggak begitu memikirkan ini, uangnya habis atau enggak ini. Saya ngomong sama pembimbing saya, "Pak ini saya butuh ini, robotnya butuh ini, tolong dibuatkan," gitu. "Tolong tolong disediakan, tolong di-support," gitu. Ya seperti itu. Tapi memang kita nggak bisa, memungkiri sempat ada jadi kendala juga sih hal seperti itu, perlu kita, pertimbangkan. Tapi ya itu tadi kalau saya sampaikan pasti banyak, mungkin Bapak, Ibu, yang penasaran bikin robot kalau yang tingkat internasional tergantung kembali lagi ke rule-nya, ke aturan pertandingannya seperti apa, dan tingkat risetnya itu butuh berapa banyak. Jadi faktornya juga macam-macam. Tapi kebetulan kalau pas dari saya itu memang standar karena barangnya standar, dari Amerika waktu itu, ada perubahan, kalau WorldSkill itu setiap tahun, kalau waktu itu tahun 2013, terus saya 2015, itu terjadi perubahan rule yang signifikan. Artinya kita harus mencari bahan yang benar-benar, perombakan lah, perombakan. Jadi, ya saya kira memang dari segi riset sangat banyak itu kebutuhan. Menyesuaikan kebutuhan saja sebenarnya. Hmm. Oh, Oh, begitu Pak Niko. oke Pak. Berarti itu ya sebetulnya artinya apa untuk ikut lomba itu sebetulnya memang selalu menghabiskan biaya besar gitu Pak untuk apa ya terutama di alat gitu. Mmm, saya kira saya kira tidak. Saya kira itu nanti kembali lagi ke sang, pembuat rule ya, pembuat rule. Hmm. Biasanya yang membuat rule sebuah kompetisi itu pun juga mempertimbangkan ketika dia membuat rule yang terlalu sulit, ya mereka juga takut nggak ada pesertanya gitu, karena pesertanya juga mikir, "Wah ini kalau saya ikut rule ini, saya harus bikin robot baru ini, saya harus nambah-nambah part terlalu banyak." Ya akhirnya nggak usah ikut aja, cari yang lain gitu. Nah akhirnya kadang beberapa panitia juga, cari yang simpel aja lah, light follower misalkan ditambahkan ada transporternya, ada grippernya dan sebagainya. Tapi kalau kita, lihat kompetisi-kompetisi yang seperti yang diadakan kampus atau ya sifatnya hanya saat itu aja gitu loh, nggak ada tindak lanjutnya ke mana. Itu rata-rata ya memang dicari mudahnya. Tapi ketika itu sebuah lomba yang sifatnya berkelanjutan, misalnya tadi saya sampaikan ada kalau di SMK ada LKS, kalau di perguruan tinggi ada KRI, itu yang, robotik ya contohnya. Itu ya memang saya akui itu jor-joran pendanaan. Apalagi ketika memang, instansi instansi kita mendukung, sepenuhnya itu. Wah, pokoknya saya dukung, buat maju ke sana ya akhirnya, secara all out ya didukung apalagi masalah, secara material itu tadi, begitu. Tapi kalau masalah rule, saya kembali lagi seperti WorldSkill itu memang mereka berkaca pada rule internasional. Jadi udah jelas muaranya nanti ke internasionalnya ikut di, kompetisinya apa, rule-nya seperti apa, artinya ya secara kekuatan mulai dari tingkat LKS, provinsi, nasional, itu semuanya sudah dipersiapkan, basic kemampuannya harus seperti ini. Jangan sampai kita provinsi menang, nasional menang, sampai di internasional kita gelagapan gitu. Artinya kaget gitu. Kok di internasional kayak gini ya, di nasional saya bisa menang dengan mudah, tapi kok di internasional kok tahu-tahu kayak gini lah. Nah, kalau ya kita menyesuaikan standarnya, begitu Pak Niko. Hmm. Oke oke Pak. Nah, mungkin kita lanjut juga ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Di sini itu ada pertanyaan, bahan apa yang paling cocok untuk pembuatan robot dan hal apa saja yang dipersiapkan untuk membuat robot? Nah, ini dari siapa tadi? Tadi saya belum catat nama penanyanya. Artinya mungkin karena di Hmm. sini eh,
karena yang hadir di sini kan salah satunya juga ada peserta yang di tingkat MI, MA, dan MTS ya Pak. Nah mungkin mereka sendiri belum Oh, pengalaman untuk ya. membuat robot. Nah kira-kira bahan apa yang biasa dipakai untuk buat robot, atau mungkin sebenarnya tools apa ya, mungkin komponen-komponen yang umum dipakai di robot, terutama mungkin untuk pemula apa yang bisa dibilang apa ya, mudah untuk dipelajari mungkin Pak. Gitu. Oke. Ya. Kalau buat robot saya kira saat ini secara kalau yang pemrograman saya kira sangat mudah dalam mencari informasinya, yaitu contohnya ya, mudahnya pakai Arduino. Saya mengikuti beberapa video, ada yang menggunakan ya pakai bahan kayu digergaji terus dibuat puzzle sendiri sampai membentuk sebuah mekanik sendiri. Tapi itu memang yang sifatnya manual manual sekali, tapi saya kira sekarang sangat banyak yang memanfaatkan misalkan jasa laser cutting, kemudian jasa 3D print, ya memang itu jasa-jasa tertentu. Kalau misalkan nggak mau pakai jasa itu, misalkan mau beli mesin, kalau beli mesin laser cutting ya harganya agak mahal. Kalau saya kira, kalau saya mengalami sendiri, saya pakai mesin 3D print itu saya beli harga dulu ya, tapi udah sekitar tahun berapa itu ya, 2017, 2018 itu saya beli 1,9. Itu awal-awalnya mesin 3D print itu saya penasaran, terus saya beli. Ya udah, ya sampai sekarang masih awet-awet aja. Cuman memang kalau pakai 3D print kita harus sabar. Ya, kita desain, setelah selesai desain ya kita tinggal tidur tapi mesinnya jalan gitu. Jadi kalau 3D print ya harus, sabarnya harus tinggi karena prosesnya agak lama gitu. Tapi kalau yang paling sederhana kita bisa memanfaatkan jasa laser cutting itu dalam pembuatan mekaniknya. Kalau masalah pemrograman, electrical, rangkaiannya seperti apa itu, eee, kita cari aja deh spek-spek di YouTube atau contohnya. Tapi memang perlu penyesuaian, kita pakai motor penggeraknya apa, nanti supaya bisa dikendalikan motornya itu dari segi kecepatannya, eee, maju mundurnya, itu juga harus menggunakan motor driver yang pas. Biasanya jin-jin itu, ini saya nyebutnya jin itu kalau istilahnya kalau keluar asapnya itu, ya itu keluarnya dari situ, banyakan dari situ. Ketika motor driver-nya itu bermasalah atau nggak cocok sama motor yang dipakai, itu, kesempatan asapnya itu bisa keluar. Nah ini buat, gambaran aja supaya Bapak Ibu yang misalkan mau bikin itu, yang dimatangkan betul ini bagian, motor driver-nya itu biasanya yang paling banyak. Atau mungkin yang bermasalah bukan motor driver-nya, yang bermasalah yang lain, tapi yang ujung-ujungnya kena juga motor driver-nya. Tapi itu yang paling banyak kejadian. Jadi harus dicari yang, kalau cari yang pas dan cocok gitu. Tapi itu memang butuh riset. Tapi saya kira di YouTube juga udah banyak yang udah menjelaskan, "Oh ini saya pakai produk ini, saya pakai motor driver ini, cara mengendalikannya seperti ini." Ya jalan. Ya saya kira asalkan mengikuti spesifikasi yang jelas, bisa. Ya saya kira itu, Pak Niko. Kalau misalnya yang bahasa jadi kendala nggak ya Pak? Kalau menurut pengalaman Bapak, misalnya dengan kan tadi Bapak sempat bilang di internet, belajarnya dari internet gitu ya banyak. Nah, apa harus bisa bahasa Inggris? Lalu misalnya kan apa ya? Mungkin banyak juga dari kalangan itu yang dari daerah ya, Pak, yang Mhm. mungkin bahasa Inggris masih sulit. Eee, Menurut Bapak kira-kira bahasa Inggris itu penting nggak ya untuk mendalami robotik? Ya, sangat penting, Pak, sangat penting. Karena ketika kita masuk ke sesi pemrograman, itu juga banyak sekali kata-kata serapan yang menggunakan bahasa Inggris. Karena sekarang, istilahnya kalau bahasa pemrogramannya itu levelnya udah level ya tingkat tingkat tinggi, tapi semakin tinggi bahasa pemrograman itu semakin memudahkan manusia, gitu. Kalau semakin rendah itu semakin marah ke bahasa mesin. Artinya
bahasa mengarah ke bahasa manusia, tapi bukan bahasa Indonesia, arahnya bahasa Inggris dulu gitu. Seperti kalau misalkan di Arduino ada istilah include, ada istilah pin mode, itu semuanya kan menyerap dari bahasa Inggris dan kita mempelajari spesifikasi sebuah motor, itu semuanya lengkap di internet dan kebanyakan atau mungkin saya bilang semua itu pakai bahasa Inggris. Atau apalagi ya syukur kalau mau belajar bahasa Cina itu, wah itu bisa lebih banyak manfaatnya lagi. Ya gitu Pak Niko. Oke, Pak. Oke, oke. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eee, ini ini mungkin tadi sudah pernah ditanyakan sih, Pak. Nah, tapi kalau membuat robot apakah harus dengan alat robot atau boleh dengan alat lain seperti ada tambahan kardus misalnya begitu? Ini, eee, Oh enggak masalah itu. nggak ada masalah. Mungkin lebih ke arah, Ya tadi ada nggak ada juga masalah. definisi robot itu sebetulnya seperti apa sih, Pak? Kapan sesuatu itu kita bisa bilang itu robot mungkin ya gitu. Karena mungkin masih banyak yang bingung, Hmm, ini apa ini robot gitu. Robot itu hmm, kan ibarat kita, mungkin yang lebih kayak humanoid itu tadi ya, ada tangan, ada kaki, ada mungkin ya, gitu. Nah, oke itu oke. kayak apa sih sebetulnya? Ya, pertama kalau pakai kardus bisa nggak, pakai karton bisa nggak? Oke itu mungkin barang-barang yang sifatnya mudah kita temui, mudah kita olah sendiri gitu ya, nggak perlu pakai tuntutan mesin atau sebagainya. Oke itu nggak masalah. Lingkupnya untuk, belajar, lingkupnya untuk misalkan untuk kebutuhan kita sendiri, atau misalkan untuk kompetisi, kreatif pun mungkin bisa gitu. Tinggal nanti penerapannya ke arah mana, itu sudah selesai, udah kena gitu. Tapi tadi kembali lagi itu masih sebatas ke implementasi tak langsung atau prototype. Kalau misalkan mau diterapkan langsung, ya perlu diinspeksi lagi nih, apakah kalau kita pakai kardus ketetesan air atau ya itu sangat rentan sekali itu ketika nanti diterapkan di kenyataan, ya itu bisa, banyak sekali faktor yang membuat robot ini terancam gitu loh. Nah, bahkan, padahal harapannya robot ini bisa menggantikan manusia. Nah, kembali misalkan ditanya, lah yang disebut robot itu yang seperti apa? Kalau saya lebih melihat dari segi manfaatnya. Pertama memang, sebuah robot itu tidak lepas dari bahan elektronik, yang menggunakan, sumber listrik. Tapi kalau saya melihat dari segi kemanfaatannya, ketika robot ini bisa bermanfaat untuk manusia, bisa menggantikan, peran manusia, terutama di hal yang positif, ya walaupun walaupun itu hal yang negatif, ya tetap saja dia disebut sebagai robot karena dia sudah mewakili Mmm, manusia gitu. Ya, mhm, misalkan ada yang, bikin robot hacker, ya itu tetap robot karena dia mewakili sebuah kegiatan manusia gitu. Ya sederhananya seperti itu kalau bayangan saya nggak perlu mendefinisikan robot itu yang bisa bergerak, robot itu yang bisa menyalakan lampu, itu saya kira robot ya perlu dilihat dari segi manfaatnya atau segi perannya itu apa gitu. Kalau hanya kedip-kedip ya saya kira itu bukan robot, itu ya lampu kedip gitu aja gitu. Tapi kalau dia udah bisa menggantikan peran manusia seperti merasakan suhu, mengukur apalagi yang manusia itu nggak bisa misalkan ya, itu jauh lebih bagus. mhm. Gitu Pak Niko. Artinya selama dia memang bisa melakukan aktivitas, bagian dari yang mungkin sebagian kecil dari aktivitas yang biasa bisa manusia lakukan gitu ya. Nah, saya lanjut dulu Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Ini mungkin agak teknis. Pemrograman robot, sekarang sudah bermacam-macam. Arduino dan bahasa C, lalu AVR. Untuk pemrograman sendiri yang mudah dan banyak diaplikasikan dalam pemrograman robot itu, pemrograman apa, ya Mas? Yang hasilnya konsisten dan juga stabil. Kira-kira ada saran untuk, nah ini mungkin yang menanyakan ini, Mbak, baiknya bahasa pemrograman apa yang dipakai untuk robotik? Ya, eee, kalau kita mengikuti bahasa pemrograman itu sangat luas sebenarnya. Cuman kita perlu melihat juga kita posisinya di mana.
kalau kita di posisi sebagai education atau misalkan di sini sebagai pelajar, itu saat ini yang misalkan kita mencari ekonomisnya, yaitu Arduino sudah cukup. Itu ranahnya untuk ya setidaknya kita mulai dari situ, karena kita sudah mempelajari algoritmanya. Karena Arduino walaupun kita, eee, lihat dari satu sisi itu mudah, tapi bisa dibikin susah, ya. Jadi walaupun mudah, tapi bisa dibikin susah, tergantung siapa yang memprogram. Kalau dari segi efisiensi saya kira, output-nya ke arahnya sama, karena semua program itu nantinya juga akan diterjemahkan, sampai ke bahasa mesin, cuma bedanya itu. Namun biasa kenapa saya tadi menyampaikan tergantung posisi kita, ketika nanti kita berada di sebuah industri, artinya, ada beberapa pertimbangan industri itu menggunakan board yang memang sudah di-setting untuk kelas industri. Artinya dari segi kehandalan, dari segi ketahanan mereka sudah lebih bagus gitu. Saya mengikuti itu karena dulu saya di Brasil pun saya menggunakan Arduino, tapi itu itu istilahnya apa ya, ya terobosan saya gitu loh. Karena yang saya waktu itu bisa Arduino, yang saya bisa mengembangkan secara leluasa itu Arduino, yang saya bisa dapatkan secara gratis software-nya ya Arduino, Hmm, dan saya di distandarkan sebenarnya di, aturan lombanya itu programnya nggak boleh dari Arduino, tapi Arduino saya manfaatkan sebagai sub programming-nya, sub controller-nya gitu. Main controller-nya tetap menggunakan program dari standar industrinya saya, waktu itu menggunakan brand-nya dari National Instrument. Ya, National Instrument memberikan sebuah controller namanya MyRio, programnya menggunakan LabVIEW. Dan untuk mendapatkan lisensi LabVIEW ini harus membayar dengan uang sebesar, saya agak lupa, 5 juta atau seberapa, itu pun baru dapat lisensinya untuk waktu sekian, waktunya saya kurang tahu waktu itu. Mungkin saya nggak begitu mengurus yang sifatnya mungkin dana-dana, cuman dengar-dengar aja, mungkin bisa dikoreksi kalau misalkan ada yang salah. Tapi intinya tadi saya melihat posisi kita di mana. Oh, kalau kita memang saat ini ya kita manfaatkan posisi kita saat ini, cari yang gratis, kita manfaatkan untuk mempelajari secara algoritma, secara bahasa, untuk mengakses atau apalagi ini untuk kemanfaatan ya, kita kejar kemanfaatannya dulu, ya kita cukup pakai Arduino saya kira sudah tidak masalah. Dan saya kira dari berbagai macam informasi yang saya lihat, dari Arduino itu udah bisa jadi, macam-macam sekarang. Dan board Arduino sekarang juga perkembangannya nggak hanya yang bertahan di kelas 8 bit, ya kelas 8 bit artinya cuma ATmega 328, ATmega 2576, sorry, yang Arduino Mega itu. Nah, mungkin ada grade-nya lebih tinggi lagi, Arduino Due sampai ke Arduino yang, kecepatan clock-nya lebih cepat. Ya, ada yang pakai ARM. Nah, itu juga sebenarnya bagus STM32 gitu. Tapi ya memang, eee, bagi yang mungkin kurang mengikuti dari awal, penyesuaiannya agak lama kalau menurut saya, itu aja. Perlu ya istilahnya perlu fokus ke sana benar-benar. Karena ada cara memprogramnya pun berbeda dengan Arduino, dia punya style sendiri, gitu. Tapi secara basically pembahasan saya kira, secara, sekuensial pemrograman ya prinsipnya sama, gitu. hmm, ya, ya. Gitu Pak Niko. Ya, terima kasih Pak. Nah mungkin itu pertanyaan tadi terkait bahasa pemrograman apa yang disarankan, lalu atau mungkin teknologi-teknologi apa yang disarankan. Nah, mungkin kita akan coba masuk lebih ke arah yang spesifik terkait MRC Pak, karena kan ini dalam rangka MRC juga kita adakan sharing-sharing. Nah, karena sebetulnya mungkin banyak pertanyaan, sebetulnya proposal yang bagus itu seperti apa? Atau misalnya, eee Hmm. eee, ya mungkin intinya adalah di sini, eee, kita sedang dalam perlombaan dan kita mau bersaing gitu kan. Nah, eee, robot, apa istilahnya,
hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk program kreatif? Karena mungkin, kalau dari sisi peraturan kita masih menunggu dari panitia untuk merilis ya, Pak, dan kita pun belum tahu pasti. Tapi mungkin kalau dari Kak Lutfi sendiri, kan sudah sering ikut lomba. Nah, kalau Pak Lutfi sendiri apakah pernah ikut, ya dari pengalaman lomba itu apakah memang ada yang spesifik kreatif, ataupun mungkin yang secara umum, itu kan ada submit proposal juga mungkin ya, Pak? Dan juga ada presentasinya, dan juga ada Betul. mungkin, Ya, poin-poin apa sih yang, bisa jadi apa ya, poin penting untuk peserta-peserta di sini, "Oh, kalau mau menang tips dari Pak Lutfi seperti ini." Nah, mungkin begitu Pak pertanyaannya. Mhm, ya, mhm, baik baik. Eee, Pertama ini pengalaman saya pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa juga waktu itu, ya begitu pula mungkin di skripsi pun sama saja ya. Eee, Perlu sangat diperkuat itu di bagian latar belakang kalau menurut saya. Itu harus benar-benar punya data yang jelas jika memang kita menyebutkan kenapa kita mengangkat permasalahan, ya itu tadi saya bilang kita harus cari masalah gitu. Di sini kita harus cari masalah. Masalah, eee, itu harus jelas dan terbukti gitu loh, ya. Dan terbukti maksudnya terbukti dari, pemberitaan yang valid dan pastikan kalau misalkan kita bikin penelitian di 2020 ya jangan sampai kita pakai referensi tahun 2010 lah, itu udah terlalu jadul. Itu sangat, eee, mau dilihat konektivitas apa, misalkan kalau dari segi kekiniannya itu juga sudah kurang ya, dan perlu kita pertimbangkan urgensinya. Kalau memang saat ini sedang banyak kondisi pandemi gitu, ya kita juga nggak perlu sampai ke maksudnya cara berpikir kita jangan langsung ke cuma satu sisi, gimana caranya membuat vaksin atau gimana caranya kita mendeteksi, virus ini bagaimana, nggak harus seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari efeknya sekarang apa sih, efek dari COVID-19 ini apa, sangat banyak efeknya, bahkan di berbagai macam faktor semuanya terkena imbasnya. Cuma bagaimana kita, memberikan solusi gitu. Nah, ini saya kira itu yang perlu diperkuat, syukur kalau kita bisa mengambil data itu yang dari, ya latar belakang data yang paling trending saat ini. Itu jauh lebih, mungkin menarik, saya bilang menarik dan, eee, ketika ya ini saya misalkan sebagai juri itu, ya melihat, wah ini ada yang bisa menyelesaikan masalah, saat ini saya baru ngalami masalah ini, wah ini jadi daya tariknya, eee, interest-nya jadi tinggi saat itu juga. Jadi harapannya itu tadi, ambil data atau permasalahan yang terbaru, cari solusinya. Kalaupun itu memang data yang lama, tapi saya kira perlu kita pertimbangkan, urgensinya untuk saat ini masih masih atau tidak gitu, masih berlaku atau enggak. Kemudian sudah ada belum alatnya gitu loh. Kita udah mau bikin, misalkan tadi pemanjat pohon kelapa, tapi kalau yang manjat orangnya ikut ke atas, itu udah pasti ada. Bahkan yang terakhir saya mengikuti pun yang bikin otomatis penelitiannya juga sudah ada waktu itu tahun 2015, 16 itu pun juga sudah ada yang arah ke sana. Artinya perlu kita kembangkan lagi, loh kalau cuma bisa manjat tok apakah cukup? Gitu loh. Nah, gimana kalau bisa memanen sekalian? Nah itu perkembangan. Jadi kita nggak semata-mata membuat hal yang baru, harus baru. Ya itu bisa, pusing dan akhirnya malah nggak nulis apa-apa gitu. Nah, kita coba cari kalau istilahnya apa, lihat, tiru modifikasi gitu ya. Nah itu aja. Jadi prinsip saya tetap perkuat latar belakangnya jika memang mau mengangkat sebuah masalah, pastikan data-data dari masalah itu jelas dan urgensinya kelihatan. mhm. Begitu Pak Niko. Ya, oke, berarti intinya di latar belakang. Walaupun ya istilahnya nanti pun terkait MRC sendiri, dari panitia ada juri yang akan menilai,
Tapi mungkin saran dari Pak Lutfi yang memang sudah pengalaman di ikut lomba-lomba sampai mungkin internasional ya, itu mungkin bisa bermanfaat karena, itu tadi, mungkin tidak asal bikin tapi, apa relevansinya dan juga latar belakangnya apa yang mau diangkat. Betul. Oke. Nah, mungkin, karena batas waktu, kita ada satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Di sini, saya ambil pertanyaan yang memang dari kami kira itu adalah, eee, istilahnya ini bisa berlaku untuk semua peserta, yaitu pertanyaan seperti ini, untuk anak-anak, peserta lomba di MRC ini itu kan tingkatnya MI, MTS, lalu, MA, terutama mungkin yang MI dan MTS itu, kan di perlombaan robot, istilahnya mungkin pemahaman tentang robotnya masih belum begitu dalam. Apakah dalam prosesnya itu, sejauh mana sih, harus melibatkan anak-anak di sini mungkin yang bertanya dari sisi pembimbingnya ya, Pak, dari sisi pelatihnya. Sejauh mana anak-anak harus memahami spesifikasi alat dan bahasa pemrograman sebagai dasar? Kira-kira kalau Bapak lihat sendiri mungkin di MRC ini di kategori lomba ya itu ya, MI dan MTS, eee, sejauh apa sih anak-anak itu perlu paham? Apakah memang harus tahu detail gitu kan? Atau seperti apa? Gitu, Pak. Mhm. Oke. Oke. Eee, Pengalaman, ini saya juga pernah mengajar dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi mungkin saya juga, sedikit mengobservasi kira-kira kemampuan anak ini, eee, misalkan tingkat MI lah, tingkat MI kira-kira sampai mana, SMP tingkat, pasnya di mana. Akhirnya saya membuat kesimpulan, ketika anak itu di tingkat MI, yang perlu kita kembangkan itu adalah motoriknya. Motoriknya dulu, ketertarikannya dulu. Jangan sampai langsung eee, "Kamu program, eee, ini." Nah, akhirnya dia dihadapkan ke hal yang sifatnya menurut dia itu terlalu membosankan. Ini pengalaman saya, anak-anak itu kadang sifatnya jenuh. Jenuh itu bukan berarti karena program itu kurang menantang, tapi karena ada error, dia nggak nemu errornya, ketemunya jenuh. Ketemunya anak itu ya udah gitu. Karena cara dia berpikir dalam menyelesaikan masalah itu, ya kembali lagi itu memang masih anak-anak gitu. Akhirnya oke, kalau misalkan memang mau bikin rule untuk MRC, untuk tingkat MI, ya harus dikembangkan itu lebih ke motoriknya dulu. Kalaupun itu sebuah penelitian, anak itu harus presentasi, setidaknya anak itu secara motorik kan dia memahami kinerja sebuah alat ini seperti apa. Kalaupun misalkan memang pembimbingnya membantu dalam membuatkan, saya kira itu tidak menjadi masalah, tapi anak ini juga mempunyai peran dalam, eee, intinya ya nanti kelihatan sendiri ketika anak ini hanya mengikuti dari pembimbingnya dan anak ini nggak tahu maksud dari alat ini apa, ya nanti ketika presentasi pun kelihatan sekali, apalagi ketika ditanya jawab juga kelihatan, saya kira dari situ. Tapi itu tadi kembali kalau, eee, tingkat MI itu yang harus dikembangkan motoriknya dulu. Makanya saya menyediakan misalkan ada lomba robot itu yang anak ini mengendalikan robotnya secara manual. Nah, artinya secara manual ya itulah motoriknya gitu. Di situlah anak itu bisa tertarik sama robot gitu, tertarik dulu. Kalau dari tingkat MI kok sudah dipaksa program, ditemukan dengan sebuah masalah yang tulisan-tulisan hanya kurang titik koma saja gitu, kurang koma saja. Ya anak siapa yang mau anak tingkat MI mana mau yang, memperhatikan hal sekecil itu. Kemudian yang tingkat SMP, nah ini mulai perlahan kita mengenalkan sebuah algoritma sederhana, misalkan ya tidak perlu yang sampai tingkatnya sulit sekali, misalkan sampai yang mendevelop program yang benar-benar dari nol, ya kita kemas misalkan. Misalkan sudah ada program yang sudah dikemas mudah, tapi anak ini nanti problem solving-nya lebih ke menentukan, oh kecepatannya berapa, eee, misalkan ada berbagai macam belokan, ada poin-poin tertentu. Nah, anak ini akan me terangsang, "Ini robotku harus lewat mana? Kalau lewat sana bahayanya apa? Kalau lewat sini bahayanya apa? Resikonya."
Ya, di sini anak-anak tingkat tengah ini biasanya yang mulai berpikir tentang, eee, strategi. Resikonya kalau misalkan robot ini lewat sana, oh kejauhan, oh di sana robotku tuh nggak bisa nanjak, berarti jangan lewat tanjakan, tak lewat yang lain aja gitu. Nah itu yang tingkat, eee, MTS. Nah, saya lihat arah sana. Kalau yang tingkat MAN, nah ini baru anak itu harus dirangsang untuk cerdas, artinya mengembangkan sebuah robot yang cerdas. Robot harus bisa mengenali sebuah warna, artinya itu mulai ke program yang kompleks. Misalkan robot mengenali sebuah warna, kalau robot ini mengenali warna ini, robotnya harus ngapain, robotnya harus itu baru ke arah yang kompleks. Tapi perlu simpulkan kalau tadi yang ditanyakan, keterlibatan siswa itu sejauh mana. Kalau dari segi program, memang, eee, kalau sampai kok tingkat kesulitannya seperti itu, cukup sulit. Ya saya kira memang masih cukup sulit. Masih perlu bimbingan atau, misalkan memang dari pembimbing punya, tidak perlu kita abaikan karena memang pembimbing saya kira lebih tahu ya, lebih tahu bisa mengarahkan. Tapi bagaimana mentransfer ilmunya ini sampai ke anak ya. Walaupun anak ini misalkan meniru terlebih dahulu, tapi ketika ada apa-apa dengan robot itu semuanya yang handle anak. Nah, mulai dari situ, eee, anak akan terbiasa. Tapi itu tadi kalau masalah hardware, kalau misalkan di masalah hardware, itu nanti akan lebih banyak, lebih pas kalau yang di tingkat MTS sama MAN. Tapi kalau MI udah dihadapkan dengan program yang sulit, hardware yang semrawut, atau hardware yang mungkin, kompleks, hanya karena baterai aja kebolak-balik bisa kebakar. Nah, itu anaknya sudah maksudnya secara mental saya juga kasihan gitu. Dia masih, dalam proses perkembangan, dia masih berusaha untuk tertarik atau masuk ke bidang robotik, tapi langsung dihadapkan ke hal yang bisa jadi malah ngembrukke mentale gitu. Nah, itu bahasa Jawanya atau me menurunkan mentalnya atau menurunkan ketertarikannya. Jadi itu yang saya khawatirkan kalau misalkan yang MI itu terutama yang MI, Pak. Kalau yang MTS sama MAN misalkan mau digas itu saya kira masih, memungkinkan. Tapi kalau MI ini kita harus jaga betul supaya jangan sampai anak ini terlalu dieksploitasi. Gitu aja, Pak. Ya. Ya, nah mungkin itu, jawaban untuk pertanyaan terakhir terkait ya bagaimana pembimbing mungkin ya, mungkin ini lebih ke arah gitu ya Pak, lebih bagaimana pembimbing untuk, mengarahkan anak-anak bimbingnya di bidang robotik. Nah, mungkin juga ada dari, rekan-rekan di sini yang, teman-teman yang ikut lomba MRC tapi misalnya, mau tanya-tanya lebih lanjut, ke pembimbing yang memang ahli di bidangnya. Nah, nanti bisa info lebih lanjut dari Nusanttek, kita ada paket pembinaan intinya, di mana ya teman-teman bisa bertanya lewat chat ke mentornya. Nah, dan itu nanti karena apa, untuk memudahkan dari mentor-mentornya itu nanti ada customer support dari Nusanttek. Jadi teman-teman nanti bertanya ke customer support-nya, lalu nanti customer support-nya yang akan menjawab dengan masukan-masukan dari para mentor, di mana customer support ini sendiri pun memang sudah berpengalaman juga mengikuti lomba-lomba robotik. Jadi jawabannya pun harusnya sesuai dan akan dapat masukan-masukan juga dari para mentor. Nah, juga robot-robot yang dijual itu pun sendiri, contohnya yang di kreatif, Pak Lutfi pun membantu juga ya Pak untuk di sisi robotnya. Tadi ada yang Pak Lutfi kasih lihat contoh robotnya. Nah, ya harapannya sih teman-teman yang ikut di lomba ini bisa terbantu dengan baik itu pelatihan. Jadi pelatihan ini ditujukan untuk menambah wawasan teman-teman semuanya dan juga mendampingi, tidak hanya sebatas ilmunya nanti untuk dipakai di MRC saja, tapi juga harapannya ini bisa jadi bekal teman-teman untuk langkah selanjutnya. Karena mentor-mentornya contohnya seperti Pak Lutfi sudah pernah ikut di lomba internasional gitu kan. Artinya mungkin di
teman-teman pasti banyak yang tidak hanya sekedar untuk mau untuk ikut lomba yang, skala nasional, "Oh saya mau nanti setelah ini ikut yang internasional." Nah, nanti pun kita akan coba infokan misalnya, "Oh ada lomba internasional." Nah, nanti juga bisa diskusi juga dengan, para mentor, begitu. Nah, mungkin, itu untuk sharing malam ini, kira-kira dari Pak Lutfi apa ada tambahan, Pak? Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, apa ada pesan atau saran untuk, para peserta malam ini? Ya, kalau dari saya, ya intinya tetap semangat dengan sambil kita menunggu, kita sudah bisa memikirkan dari sekarang kita akan mengambil judul apa, ya kita sambil mempertimbangkan, permasalahan yang ada sekarang, kita mengumpulkan apa yang ya data-data lah ya, masalah, eee, seperti apa nanti robotnya. Itu tadi saya sampaikan, bisa yang sifatnya itu langsung, bisa yang sifatnya itu tak langsung atau masih dalam bentuk prototype. Nah, artinya di sini yang harusnya secara penilaian juga masih bisa dinilai, ini tingkat realistisnya seperti apa. Saya kira itu, yang penting tetap, kita cari solusi terbaik, cari yang kemanfaatannya paling tinggi dan harapannya bisa mendapatkan, hasil yang baik. Misalkan judul itu bagus, hasilnya mungkin tidak hanya akan berhenti di sini, kita bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi misalkan di MRC nanti masih ada tindak lanjut lagi ya, nanti sampai ada grand final juga, apalagi nanti, kabarnya kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya grand final biasanya nanti diliput oleh Metro TV, syukur dari media, eee, elektronik itu maka semakin kenal misalkan itu oke, dilihat pemerintah, dikembangkan, diberi dana untuk riset, untuk menjadikan itu sampai menjadikan real, wah itu sangat luar biasa. Jadi tetap semangat, tetap jadi saya lihat di MRC ini peluang untuk implementasi, peluang untuk maju sangat terbuka karena sudah jadi tidak hanya sebatas lomba selesai udah dapat sertifikat selesai gitu, enggak. Jadi tolong dimanfaatkan betul, ini peluang yang luar biasa jika bisa masuk di grand final nanti itu tadi yang saya sampaikan, ada peluang yang sangat luar biasa untuk mendapatkan, liputan dengan Metro TV dan biasanya tiap sekolah nanti akan, eee, diliput biasanya kalau pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya harapannya nanti misalkan di tahun-tahun berikutnya event MRC semakin berkembang, nanti makin arahkan menuju ke tingkat yang, internasional. Tapi itu bukan hal yang mudah karena memang kita juga harus memilah di internasional nanti kita mau ikut yang mana gitu ya. Jadi tidak sembarangan asal yang penting internasional gitu ya, jangan seperti itu, tapi kita perlu melihat kemanfaatannya dulu. Ya, saya kira itu Pak Niko. Oke, Pak. Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita promosi sedikit ya, Pak, ya, untuk, paket-paket lombanya, yang ditawarkan. Saya izin share screen-nya, Pak. Boleh? Oh ya. Oke, terima kasih Pak Niko atas, mungkin tadi informasinya. Ya, insya Allah saya siap. Intinya, tadi ya seperti yang saya sampaikan, kalau pakai ya yang saya tawarkan tadi produk-produk yang saya contohkan tadi, ya intinya saya nggak membatasi terus ada yang saya, sembunyikan. Ya intinya bagaimana ketika barang itu sudah di tangan Bapak Ibu ya harus bisa dikuasai dengan sebaik mungkin, termasuk bagaimana cara me apa, kalau ada trouble dan sebagainya. Jadi saya kira, eee, tidak ada sesuatu yang terus ada jurus rahasia harus saya umpetin. Saya kira memang karena ini sifatnya lomba kreatif, makanya saya senangnya di sini kalau lomba kreatif itu pertama kita bukan cari robot yang kencang-kencangan, tapi cari robot yang akurasi dan bermanfaat, senangnya di situ. Ya, saya kira itu. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang sudah mengikuti, forum pada malam hari ini. Terima kasih Pak Niko yang sudah membersamai saya dan memandu acara
berbicara. Saya kira saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Ya, sama-sama Pak Niko.